Setelah Bapak Tiada, sebuah kisah dari @nyata. Teman-teman juga bisa follow akun Twitter beliau ya. Untuk linknya ada di deskripsi. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ini dia selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bedside monitor menunjukkan penurun detak jantung. Hampir sebulan lamanya, seorang tua terkapar. Nafasnya terengah dengan tubuh menggelincang, menanti sakaratul maut yang seperti enggan mencabut jiwa. Hari itu langit belum terlalu menghitam. Jam menunjukkan pukul 18. Di dalam ruang inap VIP, 3 orang anggota keluarga tampak berdiskusi serius dengan seorang dokter spesialis yang menangani pasien tersebut. Eutanasia. Begitulah permintaan yang disampaikan oleh salah satu juru bicara dari ketiga anggota inti pria tua itu. Dokter yang mendengar permintaan tersebut cukup memahami kenapa mereka menginginkan agar si pasien tua diberikan suntikan mati. Namun dia juga harus memastikan secara tertulis bahwa hal tersebut memang sudah disetujui oleh semua pihak agar kedepannya tidak akan ada gugatan yang dilayangkan pada dirinya atau rumah sakit tempat dia bekerja. Terlebih si pria tua itu juga masih memiliki istri dan anak lain yang pada saat itu tak menghadiri pertemuan. Singkat kisah, belum sehari berselang, selembar kertas permohonan bermateraikan 10.000 sudah diberikan ke pihak rumah sakit. Surat yang ditujukan sebagai syarat dilakukannya hal tersebut. Tulisan pernyataan itu dibumbui tanda tangan anak-anak beliau dan pula ibunda mereka. Dalam surat itu juga berisi agar permintaan terkait dapat dilakukan sesegera mungkin. Penjelasan yang sangat jelas dan cukup membuat bulu halus dari Kencana merinding menerima surat penugasan sebagai eksekutor yang akan memberikan suntikan mati. Tak ada yang salah selain dirinya yang belum siap, karena dia sama sekali belum pernah melakukan hal tersebut. Jiwa dari Kencana bergejolak. 10 tahun mengabdikan diri, baru kali ini dia menjumpai permintaan seperti itu. Rasa kemanusiaan memang menjadi landasan dirinya, sulit untuk melakukan. Tetapi membiarkan pasien yang sudah pasti tak akan pernah pulih sama saja membiarkan seseorang hidup dalam penyiksaan. Menolak permintaan tersebut tentu akan menodai profesionalitasnya. Namun, mengiyakan permintaan itu membuat dia merasa hidup layaknya pembunuh. Butuh 2 hari lamanya untuk mulutnya baru mampu mengatakan iya kepada pihak manajemen. Dan di hari Sabtu, sekitar jam 11 pagi, dengan didampingi seorang suster, permintaan itu pun dilaksanakan. Satu syringe berisi cairan putih dia suntikan ke dalam tubuh pasien, yang sekaligus membuat grafik bedside monitor lurus datar menandakan pria tua itu telah berpulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapnya sekaligus mendoakan dirinya. Suster, tolong diinfokan ke keluarga pasien, pinta dokter Kencana mengakhiri pekerjaannya saat itu. Baik dokter, jawab si suster singkat sembari memberikan secari kertas yang harus ditandatangani. Diraihnya surat itu guna langsung menandatangani, dan di saat tangannya sibuk menggoreskan tinta di atas lembar kertas itu, brak 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 brak, suara bising membuyarkan konsentrasinya. Dokter Kencana bertatap pandang dengan asistennya yang sudah terlihat gemetar memandang ke arah jenazah pria tua itu. Kini pandangan dokter Kencana beralih. Dia menatap ke tubuh kaku tertutup kain putih di sekujur tubuh. Tampak raut wajah dokter Kencana berubah. Dia mulai gugup melihat ada gerakan dari balik kain putih yang menutupi jenazah tersebut. Dirinya melangkah pelan sembari tangannya coba menyingkap kain itu. "Ah!" jerit suster lantang terdengar yang membuat dokter Kencana sontak ikut terkejut.
Belum sempat tangannya menyingkap kain putih, sesuatu yang menakutkan kini tersaji di kedua mata mereka. Kain putih itu jatuh dengan sendirinya. Dokter Kencana terkaku melihat tubuh pria tua itu menggelinjang hebat di atas kasur. Mata pria tua itu terbelalak melotot memandangi langit-langit kamar. Padahal sebulan lamanya kedua kelopak mata itu tak sekalipun pernah terbuka. "Kenapa ini, dokter?" tanya suster tersebut dengan wajah pucat. Dokter Kencana juga terlihat panik. Tangannya gelagapan coba mengecek kondisi tubuh pasien. Dipegangnya bagian leher serta tangan untuk melihat detak jantung guna memastikan keadaan. Raut wajah dokter Kencana mengerut. Dia semakin bingung karena tak ada detak nadi yang dia dapatkan. "Suster, siapkan alat," pintanya. Dokter Kencana hendak memberikan kejut jantung. Si suster pun berpaling, bergegas mengambil peralatan medis. Dia keluar dari ruangan dengan sedikit berlari, dan tatkala si suster beranjak, dokter Kencana semakin bergidik. Dia sadar kini hanya tinggal berdua dengan pasien tua itu, hal yang seharusnya tak dilakukan olehnya. Hanya beberapa menit dari kepergiannya, si suster kembali dengan beberapa orang tenaga medis lainnya. Mereka masuk ke dalam ruang tersebut. Seketika itu juga jerit histeris menggema di ruangan. Beberapa yang berada di sana kini bergegas menggotong tubuh yang sudah terampar di lantai. Dokter Kencana terkapar dengan wajah yang sangat pucat. Lehernya menghitam, matanya melotot serta dari mulutnya terlihat muntahan darah berwarna hitam. Keadaan kian kusut. Jerit histeris beberapa suster yang ada di sana membuat orang-orang berdatangan. Perawat pria berlari menghampiri. Tanpa bertanya apa yang terjadi, mereka sigap bertindak untuk menggotong tubuh dokter Kencana. Dan samar, di tengah kepanikan yang terjadi, suster yang semula menemani dokter Kencana hanya berdiri mematung dengan keringat yang membasahi wajah. Tangannya gemetaran menunjuk ke arah tempat tidur. Sesuatu yang mengerikan mengganggu penglihatan. Bulu kuduknya bergeridik menatap sosok pria tua yang tadi disuntik mati, kini berdiri di atas kasur sembari memelototi dirinya. Mulut suster itu terbuka lebar. Dia kembali menjerit histeris. "Ah!" ucapnya ambigu, membuat perawat yang ada keheranan. San, ucap mereka kepada suster bernama Santi tersebut. Beberapa orang yang ada di sana merasa heran melihat dirinya mulai bertingkah aneh. Suster Santi terus menengadahkan tangannya, seperti orang menyembah. Mulutnya berkata, "Ampun, maaf saya tidak tahu apa-apa, Pak," ucapnya berlinai air mata. Dirinya terus berjalan mundur. Santi benar-benar ketakutan, hingga sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dia berlari, memanjat dinding dan melompat dari lantai 3 rumah sakit. Tubuh mungil itu terjun bebas. Kepalanya menghantam kerasnya jalanan beraspal. Suster Santi tewas seketika dengan kondisi tubuh yang sangat mengenaskan. Jerit histeris menggema. Hari itu lembaran kelam terjadi di rumah sakit Budi Kasih. Tidak hanya tentang seorang pasien tua yang berpulang karena disuntik mati, tapi juga tentang tewasnya 2 tenaga medis, Dokter Kencana dan Suster Santi. Dan mulai dari sini awal teror dimulai. Sementara itu, di sisi lain, tertulis isi perkataan di karangan bunga yang berjejer menghiasi pekarangan rumah beliau. Pria tua itu memang bukan orang sembarangan. Dia merupakan sosok pengusaha sukses dan tersohor. Turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Mangun Joko Dinigro. Maka tak heran, kematian dirinya mendapat ucapan bela sungkawa yang sangat banyak. 67 tahun sudah dia mengarungi kehidupan. Dan di hari itu, sosok yang dikenal bersahaja tersebut akhirnya berpulang ke hadapan Sang Pencipta. Dirinya meninggalkan 5 orang anak dan seorang istri. Dava, Eka, Citra, serta Lukman merupakan keempat anak beliau yang menganjurkan untuk melakukan suntik mati kepada almarhum Pak Mangun. Hal yang sebenarnya ditolak oleh istrinya, Dwi, di awal kisah. Sementara untuk seorang anak lainnya yang bernama Waradanu sama sekali tidak dilibatkan dalam pembicaraan penting tersebut. Sebagai anak tertua, dirinya memang tidak dianggap dan cenderung dikucilkan oleh saudara lainnya. Danu memang kerap menjadi biang masalah
Dan sudah setahun lamanya dia pun tak pulang ke rumah. Malam itu, langit sebenarnya indah bertabur bintang. Suara jangkrik menambah sayu. Keadaan di depan teras, asap terlihat menggumpal di hempas nafas yang mencari kehangatan. Danu, begitulah. Sosok pria berusia 32 tahun itu dipanggil, tampak duduk di kursi anyam dengan wajah kusut. Hatinya gundah, gulana, memikirkan keadaan ayahanda yang seminggu ini selalu hadir dalam mimpinya untuk meminta tolong. Danu sejatinya belum mengetahui bahwasanya ayah tercinta kini sudah tiada. Keempat saudaranya memang enggan untuk mengabarkan, karena mereka khawatir dirinya akan menuntut harta warisan dari mendiang Pak Mangun. Sementara di tempat lain, 7 hari beliau tanpa ada acara tahlil yang dilakukan. Malam itu, hujan turun dengan deras. Namun di dalam rumah almarhum Bapak Mangun, suasana terasa panas. Seorang wanita tua tampak menangis di pertengkaran hebat di antara keempat anaknya yang saling bertikai memperebutkan hak waris almarhum. Hal yang sebenarnya terlalu dini untuk dibahas. Terlebih, baru seminggu lamanya Pak Mangun berpulang. Dan sang Ibu Dwi juga masih hidup. Namun apa hendak dikata, ketamakan hadir di dalam hati anaknya. Terlebih karena mereka mengetahui dari mulut Pak Darman, salah satu orang kepercayaan Pak Mangun, yang mengatakan secara tertulis akan wasiat yang telah diamanahkan padanya. Di dalam secarik surat bertanda tangan asli, ternyata Pak Mangun sudah membuat hak waris sebelum dirinya meninggal, di mana lebih dari setengahnya jatuh kepada putra pertama, yaitu Wara Danu. Dan pembagian akan dilakukan 100 hari selang Pak Mangun berpulang. Tak ayal mengetahui hal itu membuat isi otak anak lainnya mendidih. Mereka bukan hanya memperebutkan jatah sisa warisan, tapi salah seorang dari mereka malah berniat jahat untuk menyingkirkan saudaranya tersebut. Brak! Suara bantingan pintu menjadi akhir pertikaian malam itu. Dava, anak tertua, pergi meninggalkan rumah dengan wajah memerah. Dirinya sangat marah karena ketiga adiknya menginginkan pembagian hak waris yang sama besarnya. Tak lama dari kepergian dirinya, Eka pun beranjak pergi. Tak ada sepatah kata yang terucap dari mulut wanita 28 tahun yang memiliki satu anak itu. Langkahnya tetap ringan, meninggalkan ibunya yang masih menangis dari tadi. "Ibu mau kemana?" tanya Lukman. Ibu Dwi tidak mengindahkan pertanyaan putra bungsunya itu. Dengan air mata yang masih berlinai, dia masuk ke dalam kamar tidurnya. "Mbak Cit, temani ibu," pintanya kepada kakaknya tersebut. Lukman berharap Citra akan menyusul ibu mereka. Namun keluarga Pak Mangun memang sepertinya sudah dibutakan oleh harta. Permintaan itu malah mendapatkan balasan sinis. "Lo urus aja sendiri," bentak Citra sembari meninggalkan si bungsu di ruang tamu. Lukman coba menenangkan jiwanya yang sebenarnya sudah tersulut amarah melihat perilaku saudara kandungnya. Si bungsu duduk termenung sendiri. "Nak, kamu hati-hati." "Hah?" Gemas suara Lukman terasa kaget. "Siapa itu, Bu?" teriaknya sembari menatap sekitar. Tak ada seorang pun di sana. Bulu kuduk Lukman bergidik. Suara bisik itu terlalu nyata. Peringatan bahaya yang seakan disampaikan untuknya. Cekrek-cekrek. Suara pintu terkunci yang membuat Citra mengecilkan suara volume handphonenya. Dia melepaskan headset yang bersanding di daun telinga kirinya. Matanya menatap tajam ke arah pintu kamar. Kaki Citra coba beranjak dari atas kasur, dan belum juga dia melangkah, jantungnya langsung berdebar hebat. Dia dikejutkan oleh suara gedoran keras. Brak brak brak. Seperti seseorang sedang memukuli pintu kamarnya. Citra sempat tersentak. Tubuhnya terasa kaku sebelum jaringan di otaknya kembali tersuplai darah. Ini pasti kerjaan Lukman, pikirnya. "Anjing lo ya," maki Citra yang kini tersulut emosi dan hendak melabrak adiknya tersebut. Dirinya membuka pintu, segudang kata makian sudah menumpuk di mulut dan hendak dia lontarkan secara kasar. Tangannya meraih gagang pintu. Krek! "Lukman teriak Citra hendak memaki, namun perkataan itu seketika terhenti. Seiring dengan matanya yang terbelalak menatap sosok yang ada di depan pintu, Citra bergidik. Mulutnya tak lagi dapat berbicara.
Suaranya seakan tertahan, sekalipun dia sudah merasa berteriak dengan sekuat tenaga. Desis suara erangan sosok pocong dengan wajah borok yang sangat mengerikan. Tidak, pergi, bukan Citra, tidak, bukan Citra, ucap dirinya membela diri dengan terbata. Brak! Sosok itu mendekati tubuh Citra. Ampun, teriak dirinya kesakitan. Jeritan itu menggema di rumah Pak Mangun. Namun keadaan hujan deras membuat suara minta tolong tersebut menjadi samar terdengar di kuping Lukman, adik bungsunya, seperti mendengar jerit kesakitan. Namun Lukman enggan untuk mengecek apa yang terjadi. Terlebih karena perlakuan Citra padanya tadi. Tak ada yang mengetahui keadaan Citra saat itu. Barulah ketika pagi, kala Ibu Dwi melakukan aktivitas rutin seperti biasa, dirinya langsung menangis histeris yang membuat Lukman beserta dua pembantu mereka berkumpul di halaman rumah. Pagi itu, Citra ditemukan tewas dengan kepala pecah. Beberapa otaknya bercecer di tanah. Dan yang lebih mengerikan, kedua tangan dan kakinya dalam kondisi patah. Begitu pula di bagian leher, tampak memar, seperti bekas cekikan. Polis lain membentang di beberapa titik rumah kediaman Pak Mangun. Lukman menjadi sosok yang paling lama diinterogasi oleh pihak berwajib kala itu. Rumah ini semakin membuatku gerah, gumam Eka. Dava memalingkan pandangan. Ucapan itu seketika menyulut emosinya. Apa maksudmu? Bentak dirinya sembari menunjuk diri Eka. Perlakuan itu juga membuat Eka beranjak dari duduknya. Sekalipun dia wanita, Eka seakan tak gentar melihat amuk saudara tertuanya tersebut. Iya, gue gerah sama semua yang ada di dalam rumah ini, teriaknya membalas perkataan Dava dengan suara yang lebih lantang. Prak! Tangan Dava seketika bersarang di wajah Eka. Melihat istrinya mendapat perlakuan kasar, Doni yang sebelumnya diam dan hanya duduk di ruang tamu seketika geram. Maksud kamu apa? Jangan jadi banci, tantang Doni sembari mendorong tubuh iparnya itu. Apa? Lu nantang? Sampah kayak lu gak pantas berada di rumah ini. Sadar diri kamu, Don, ketus Dava berbicara. Terus hina keluargaku, balas Eka yang kembali berteriak membela suaminya. Perkataan lantang itu kian membuat keadaan rumah semakin memanas. Dava hendak melayangkan tamparan, namun isak tangis Bu Dwi menjadi penenang keadaan yang sedikit menurunkan tensi di antara keduanya. Baru seminggu bapak pergi dan hari ini Citra juga meninggalkan aku dengan keadaan terkutuk seperti ini, ujar wanita tua itu bernilai air mata. Perkataan itu membuat tangan Dava tertahan, nafasnya berhembus panjang. Segera kalian angkat kaki dari sini, lanjutnya mengindahkan perkataan ibunya. Ini bukan rumahmu, aku juga memiliki hak, balas Eka. Brak! Sudah mas, sudah mbak, teriak Lukman sembari menggebrak meja. Tolong dengar apa yang ibu katakan. Bapak baru tiada, sekarang Mbak Citra. Hentikan sejenak pertikaian ini. Besok kita harus menjemput jenazah Mbak Citra dan memakamkannya, jelas Lukman. Alah, jangan ikut campur kamu Lukman, dan kamu Eka. Doni, jangan berharap kalian bisa tinggal di rumah ini. Tak ada tempat untuk manusia busuk seperti kalian di sini, ancam Dava sembari pergi dari sana. Doni kembali tak dapat menerima perlakuan iparnya itu. Dia hendak berdiri untuk meninju wajah Dava. Namun dengan sigap, Lukman memeluk dirinya dan coba menenangkannya. Sudah Mas Don, biarkan dia, pinta Lukman berbisik. Kepergian anak tertua itu membuat suasana menjadi hening. Baik Lukman, Doni, Eka maupun Ibu Dwi tak mengeluarkan sepatah kata. Hampir 10 menit keheningan itu berjalan sebelum ucapan Doni memecahkan kebuntuan. Ayo pulang, pinta Doni pada Eka. Apa tak sebaiknya menginap di sini saja mas? Sudah malam, kasihan Lena, ujar Lukman memikirkan keadaan keponakannya yang sudah terlelap di kamar. Sudahlah, bila kami tetap di sini yang ada masmu akan membunuh kami, celoteh Doni kesal. Aku tunggu di mobil ya, lanjut Doni berbicara sembari beranjak pergi dari ruangan. Eka terdiam melihat sikap ketus suaminya. Dia merasa canggung untuk berbicara di saat seperti ini. Terlebih, dialah biang kekacauan tadi. Tak lama berselang, Eka pun bangkit. Dirinya segera masuk ke dalam kamar. Digendongnya Lena.
yang masih pulas dalam mimpi indahnya. "Aku pulang, Bu," ucapnya pamit sekaligus pergi dari sana. Ibu Dwi tak menjawab ucapan itu, namun kedua matanya kembali berbinar air mata, menetes, melihat kepergian Eka. Keesokan harinya sekitar jam 10 pagi, jenazah Citra sudah tiba. Aroma busuk menyeruak kental tercium dari tubuh kaku itu. Dan yang tak kalah mengherankan, beberapa kali wajah Citra harus dibilas ulang untuk menyingkirkan belatung yang sedari tadi bermunculan seakan tak ada habisnya. Aktivitas terlihat lenggang, tidak menunjukkan suasana duka pada umumnya. Tak banyak tetangga maupun sanak saudara yang hadir untuk membantu atau sekedar mengucapkan kata bela sungkawa. Malah pengurus masjid harus mengulang sekali lagi pengumuman akan berpulangnya Citra guna mendapat simpatisan untuk membantu proses pemakaman. Sekitar jam 5 prosesi usai, mereka kembali ke rumah. Eka dan Doni langsung berpamitan untuk menghindari konflik. Terlebih Dava yang kembali menunjukkan sifat arogan. Dia seakan sudah berencana untuk kembali tinggal di sana. Tampak 2 koper besar berisikan pakaian ganti dia keluarkan dari dalam mobilnya. Sama seperti kepergian Pak Mangun, acara tahlil pun tidak dilaksanakan oleh sanak keluarga tersebut. Malam hari, kediaman mereka sunyi, bak kuburan dengan beberapa lampu yang dibiarkan menyala. Sekitar jam 7 malam, Dava mengajak istri dan kedua anaknya untuk pergi mencari hiburan keluar rumah. Sikapnya benar-benar datar, malah untuk sekedar berbasa-basi menghibur ibunya yang sedang terpuruk pun tidak. Lukman si bungsu hanya mampu menggelengkan kepala melihat dia dan keluarga kecilnya berlalu melewati mereka tanpa sepatah kata pun. "Bu, semenjak Bapak tiada, Lukman merasa asing tinggal di sini," ucap dirinya sembari memegang tangan wanita tua itu. Bu Dwi memalingkan wajah, menatap wajah putranya dengan riak wajah memelas. Dia berusaha menahan air matanya agar tak lagi menetes. "Maaf Bu, bukan mau bersikap lancang, tapi kenapa Lukman merasa saat ini keluarga kita seperti sedang diawasi? Terlebih soal kematian Mbak Citra. Ibu percaya kamu tidak membunuh dirinya?" potong Bu Dwi. Mendengar perkataan itu sontak membuat Lukman terdiam. Dia tak dapat membendung haru. Air matanya menetes karena saat ini dia merasa disudutkan atas kematian tersebut. Dirinya langsung meringkuk memeluk kaki Bu Dwi. Luapan emosi terpancar. "Lukman gak bunuh Mbak Citra, Bu. Bukan Lukman pelakunya," ucapnya. Bu Dwi mengelus kepala Lukman. "Ibu percaya kamu. Semoga kebenaran akan segera terkuak dan kita bisa terbebas dari kutukan." Di sisi lain, 113 km berpindah ke arah utara. Waradanu terlihat tegang duduk di teras rumah kontrakan. Dia sedang menanti seseorang yang mungkin datang untuk mengunjungi dirinya. Setidaknya begitulah pesan Pak Mangun kepada dirinya di dalam mimpi. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk akun Twitter Nyata @nyata74042956 dan tentunya makasih banget buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.